Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megacan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang Banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi tentang pilkada yang ada di Jawa Tengah. Tentunya ini lebih seru. Dan mari kita siapkan dulu untuk videonya. Nanti kita tonton bareng. Dan apabila teman-teman punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut. Ini tentang PDIP. Let's go. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu. Ya. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Tumbang di kandang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kecewa atas kekalahan kadernya di Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Ia menilai kekalahan itu terjadi akibat mobilisasi kekuasaan yang tidak fair. Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang demi Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi saat ini Ibu Mega dan tentunya dengan Pak Hasto masih membahas tentang pilkada kemarin ya. Oke, ini lanjut untuk video yang baru saja kita simak. Ini juga ada kritikan dari para netizen. Coba kita dengarkan. Let's go. Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megacan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang Banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng yang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh pinter-pinter, Bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih Ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan Ibu ini buat diri Ibu sendiri, introspeksi. Jadi udah lah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu yang mengalahin Megacan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai Boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan 1 putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lo udah teriak menang. Mending lo bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap, RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang menyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Jadi untuk Jawa Tengah ini memang betul-betul dihabisi ya. Kandang Banteng itu benar-benar nggak berkutik. Jadi selama ini kan yang dijaga oleh PDIP itu adalah wong cilik. Nah, wong cilik ini tapi pengetahuan politik mereka itu tidak dalam begitu kan Mas Hirsu, sehingga dengan gelontoran bansos itu mereka mudah sekali untuk dipengaruhi, mudah sekali untuk dibelokkan. Seperti misalnya di daerah Lembang, di daerah Kudus apa dan sebagainya. Ini betul-betul boncos PDIP. Pak Hasto juga mengatakan yang di Solo dan di Boyolali itu memang betul dihabisi betul, dan para paslon yang mereka itu sulit untuk bergerak begitu, sulit untuk bergerak yang artinya mereka berat lah ya.
tidak bisa melakukan apa-apa lagi begitu, karena semuanya sudah dikuasai. Misalnya akan melakukan penetrasi kemana, itu mungkin ditolak, dan kemudian juga sudah diwanti-wanti masyarakatnya untuk tidak memberikan tempat bagi mereka begitu ya Mas Irsu. Jadi ini memang habis betul. Untuk di Solo itu dari hasil quick count sementara di awal-awal saja sudah langsung ketahuan gitu, dan dari exit poll-nya juga ketahuan bahwa dari 5 kecamatan itu 4 kecamatan sudah langsung habis itu semuanya ke Respati dan Astrid gitu. Karena kita tahu juga di Solo ini yang turun itu ada 3 Mas Irsu, yaitu Pak Jokowi sendiri yang berkali-kali berusukan, terus kemudian Gibran, dan kemudian Kaisang. Jadi memang sudah habis-habisan. Dan belum lagi juga kampanye akbar itu yang sekitar 2 pekan yang lalu itu dilakukan di Solo oleh Lutfi dan oleh Tatsy Yassin dan lain-lain. Dan kemudian juga di daerah-daerah ya pesantren-pesantren itu rupanya juga walaupun sudah dipenetrasi oleh Umar begitu, Umar Wahid sebagai ketua tim ses begitu, dengan membawa Andika ke sana, tapi rupanya itu hanya perolehannya tidak begitu signifikan karena memang daerah-daerah itu begitu saya membaca di media itu tetap saja kecenderungannya pilihannya kepada Lutfi, dan terutama ya itu daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan itu masih walaupun sebelumnya mereka itu di tanah merah semua, tapi begitu diguyur bansos ya itu sudah sulit lah begitu ya. Jadi memang ini strateginya memang kuat betul. Yang hal ini membahayakan demokrasi, lagi-lagi ini berbahaya buat Indonesia ke depannya. Terus kemudian juga dilihat dari luar juga tidak elok, kita negeri demokrasi yang besar, tapi ternyata demokrasinya demokrasi-demokrasian gitu. Mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Nggak usah diajarin Pak, nggak usah diajarin komentarnya. Ya, ASO tuh nggak perlu diajarin. ASO nggak perlu diajarin, apalagi itu nggak perlu diajarin kata ketum banteng itu dengan pengikut-pengikutnya, nggak perlu itu orang-orang penyakit hati, diri hati aja itu nggak perlu diajarin. Karena apa? Susah. Walaupun diajarin, walaupun dididik, walaupun disuruh belajar, tetap aja mereka itu sakit hati. Sakit hati sama siapa? Ya Pak Jokowi, Prabowo, pokoknya siapa yang menghalang dia lah, sakit hati dari hati aja. Jadi kalau pikirnya itu ya kayak gitu aja, nggak ada yang akan memikirkan macam mana kita menang kayak orang itu, nggak ada itu Pak. Yang ada itu sakit hati dan diri hati aja yang ada di hati mereka dan jadi nggak perlu diajarin, biarkan aja lah mereka itu goblok dan dungu selamanya. Ya Pak, nggak usah. Yang perlu diajari siapa yang mau belajar menghayati, ya, menghayati untuk demokrasi Indonesia supaya Indonesia itu maju tahun 2045 gitu Pak. Jadi kalau kayak Banteng, kayak Sian, kayak apa tuh nggak perlu, itu orang-orang yang orang pendek aja, nggak perlu diajarin itu, biarkan aja mereka itu memendam penyakit hati, iri hati. Selama nanti serius Pak mati kan, kita biarkan aja, kita gaskan aja, terutamanya itu sekarang Prabowo yang jadi presiden. Nah Pak Jokowi masih membeking, masih menjunjung tinggi, masih menghargai seorang presiden. Sedangkan dia tidak menghargai, apalagi ketumnya. Ketumnya tidak menghargai, padahal itu. Selama tahu lah kita ya kan, tidak perlu itu loh. Hiraukan orang-orang yang dari yang penyakit hati, iri hati itu nggak perlu. Kalau bagi aku sampah itu Pak, sampah itu nggak ada guna. Pak ya, itu aja sih dari saya. Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Emang iya. Keluar anti banteng di pilgub, tapi pileknya milih banteng juga, kan sungsang logikanya. Kalau ini gimana? Kalau bukan kandang banteng, terus kandang siapa? Kebun pisang kah? Lu boleh anti sama banteng, silahkan monggo. Tapi pemilu eksekutif itu, lu pilih kandidat berdasarkan visi misi dan program kerja dari kandidat tersebut, bukan milih partainya. Beda sama legislatif. Kader partai di DPR itu statusnya jelas petugas partai, mewakili fraksi partai, membawa visi partai. Jadi kalau lu nyoblos caleg itu sama dengan lu nyoblos partai. Oh ya, itu buzzer-buzzer yang masif banget membunuh karakter banteng itu dibayar pakai duit apa ya?
Iki lho Lur, sawang Lur, kuwi kon perhitungan cepat atas pilkada Jawa Tengah tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Pak Lutfi Yasin. Iya toh, piye wingi ono sing gembar-gembor atas survei yang dipimpin oleh Bapak Andika. Tapi kenyataan dan fakta setelah hasil pencoblosan hari ini ya Lur, delono Pak Lutfi memimpin jauh dari pasangan Andika. Jangan baik kebun gelimpung iki Lur, piye iki Lur, kebune 2 kali gluntung. Jangan langit gemes aku nek koyo ngene iki saatnya Garuda terbang tinggi. Dan untuk Bapak Lutfi dan Bapak Yasin ya, semoga bisa memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan dan membawa kemajuan yang sangat pesat. Wis pokoke kuwapok dipimpin kebulur. Tapi ya dalanane koyo ngono lho Lur. Tahun 10 tahun deh. Ora tok 5 tahun angel rambut putih ini. Dalan kuwi pinter yo to, bergelombang, berjeglongan. Jan yo angel bopaan kebuni wis di anu Pak, ratakno kabeh dalane ya. Wis kebune glimpung jan angel 59%. Saatnya kebun menangis jan angel. Pendukungnya presiden. Nah itulah teman-teman ya, jadi wah sangat keren-keren ini kritikan dari para netizen juga. Dan saat ini juga ini ya, sepertinya Bapak yang sering di TikTok yang mengkritik Pak Jokowi. Nah ini mari kita dengarkan, coba dia mau berkomentar apa tentang PDIP. Oke lanjut kita tonton dulu. Presiden bekas sudah tapi belum presiden ya. Bangga nangane sosial media. Gawe postingan kayak ngene. Enggak tau Pak, iso milih nyoblos. Kandang Banteng Jawa Tengah harus ditaklukkan kembali untuk kedua kalinya. Ini cukup miris ya guys. Jawa Tengah yang digadang-gadang sebagai kandang banteng setelah kemarin kalah di Pilpres, sekarang juga kalah di gubernur. Walaupun sudah menurunkan Panglima TNI Andika. Nah, ya toh. Nah ini ada tanggapan komentar ya. Jateng katanya kandang banteng. Faktanya keok. Sudah menurunkan Panglima TNI, masih keok. Nah kalau kalian kalah dengan Mas Rambu, muka kalian pasti dibeset gini saking malunya toh. Satu partai lawan 12 partai. Satu lawan 12 partai. Bekas presiden plus presidennya. Bila-bilain presidennya dulu ya? Waktu kampanye dianggap sebagai macan Asia, dipaksa jadi kucing dapur. Nah kalau kalian tidak menang, ya malah kebangetan. Iya benar. Begitu kok masih bangga. Dibanggakan itu apa coba? PDI 40%. Mau, Mas. Kim plus 58%. Coba dibagi 12 partai. Mau melawan PDIP, gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibela-belain jual sedimen laut. Kalau kalian tidak menang, rugi. Traktir. Cocot bansos, wadah rek dilone cocot bansos. Arep cocot mbok lone cocot bansos, arep cocot apa ora ngurus awakmu. Awakmu lho nyapa ngurusi cocotku. Ngono lho urus ana cocote sitorus. Ora usah ngurusi cocotku, Bro. Urus ana cocote bolo-bolomu kae lho sing jelasno kekalahan. Aku ora ngurus arep mbok jelasne kekalahanmu siji musuh 28 arep sing ditunggangi presiden ora urus. Sing penting Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat iso numbangne banteng. Perkara Jakarta kuwi urusane wong Jakarta, Bro. Banyak yang bertanya kepada saya lewat DM, kenapa nggak memberi ucapan kepada pemenang Pilkada Jateng di 2024. Maka siang hari ini saya akan mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Ahmad
Nah, oke teman-teman, videonya sudah habis. Itulah tadi kritikan dari masyarakat ataupun para netizen Indonesia yang dimana mengomentari tentang PDIP. Oke, mungkin teman-teman punya pemikiran lain ataupun saran dan kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti juga ada video lagi, tetap simak di Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ambil hikmahnya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.